Nah, untuk kuliah di sini jangan cuma untuk duduk belajar pulang, jangan. Banyak hal yang bisa kita gali di Tekim ini, banyak hal yang bisa kita cari tahu. Harus bangkitkan rasa penasaranmu itu gitu. Pelajaran nggak sih mata kuliah yang nih Kak paling sulit, top 3 dari versi kakak? Oh, paling sulit. Terus lagi jadi aslep, gabung Himateki juga nih Terus juga beberapa organisasi juga ya. Iya nih, boleh cerita nih Kak, gimana pengalaman kakak selama mengikuti organisasi di Universitas Riau lah Kak? Apa aja yang kakak gabung organisasinya? Habis itu apa aja sih yang kakak dapatin dengan berorganisasi gitu? Pecahin alat, Din. Wah, Pernah nggak Kak? pernah banget. Walah Kak. Jadi Halo Chemengers, kembali lagi di podcast Taste, Talk About Chemical Engineering. Lebih banyak tahu tentang teknik kimia bersama Himateki. Nah, pada episode kali ini, saya Dini Ulfia Rahmi dan Saya Golda Mayer. akan menemani Chemengers untuk berbincang dengan alumni Teknik Kimia Angkatan 2015, yaitu dengan tema Life after graduation, set your goals with your passions. Nah, hari ini Chemengers, kita udah ditemani nih dengan kakak alumni kita dari Teknik Kimia Unri Angkatan 2015, Kak Fiona Aulia Rahmi. Kepada Kak Fiona, boleh nih say hi dulu ke kamera, bilang kepada Chemengers. semua Aduh, agak grogi ya. agak grogi kita nih Kak. Iya, biasanya aku tuh di belakang layar, tapi hari ini wah Menunjukkan diri di depan menunjukkan layar. diri di depan layar, layar Himateki lagi. Seru banget. Ini udah lama ya nggak jumpa Kak Fiona. Terakhir Golda jumpa Kak Fiona waktu bukber deh kita ya. Bukber iya, P2M kan Kak. Ini kalau boleh tahu Kak, selama libur lebaran di mana ya Kak nih? Wah, aku kebetulan kan emang ini ceritanya pulang kampung nih. Tadinya aku nggak di Pekanbaru. Tadinya aku keluar dulu dari zona nyaman, merantau, mencari jati diri, dan akhirnya pulang ke Pekanbaru. Ya, ketemu orang tua, teman-teman lama gitu, biasa. Oke, ke sini Kak. Nah, karena hari ini nih kita mau bincang-bincang asik dengan seru ya dengan Kak Fiona mengenai pengalaman Kak Fiona selama berkuliah nih, baik sebagai mahasiswa S1 ataupun S2. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mau tahu nih Kak Fiona as personal gitu. Kita penasaran Kak Fiona ini siapa sih sebenarnya? Boleh dong Kak, kita spill tipis-tipis siapa sih Kak Fiona itu? Oh gitu, halo semuanya. Pertama-tama aku mau kenalin diri, namaku Fiona Aulia Rahmi. Di sini aku berduduk sih, bukan berdiri. Sebagai alumni Teknik Kimia Unri S1 angkatan 2015. Jadi aku kuliah itu di periode 2015 sampai 2019 ya gitu. Terus aku lanjutin kuliah lagi karena ya teknik kimia menantang ya guys ya. Jadi kita harus lanjut ke S2 di tahun 2021. Dan baru lulus wisuda Oktober 2023 gitu. Aduh, selamat ya buat Kak Fiona udah STMT nih gelarnya ya. Wah, keren alhamdulillah. banget ya Kak. Oke deh. Kita langsung aja ini Kak masuk ke topik pembahasan kita hari ini ya. Kita mau kenalan, mau tahu nih gimana pengalaman Kak Fiona selama di Teknik Kimia Unri. Tapi ya pertanyaan yang paling afdol lah, yang paling harus kita tanyain pertama tuh alasan Kak Fiona pilih berkuliah di Teknik Kimia gitu. Wah, itu kayaknya kalau misalnya teman-teman yang baru masuk teknik kimia pasti itu sih pertanyaan pertama ya kan. Ya, pada umumnya anak-anak yang baru lulus SMA masuk teknik kimia pasti ngomong, ya aku suka kimia Kak, aku suka kimia Bang. Ya, tadinya aku bikin alasan tuh seperti itu, aku suka kimia dan tidak suka fisika. Ternyata isinya teknik kimia ini semuanya banget gitu. Tapi untuk alasan kenapa harus teknik kimia, kan kimia ada 3 ya, ada FMIPA, ada FKIP, sama teknik gitu kan. Kalau FKIP kayaknya aku bukan passionnya untuk ngajar, kayak untuk ketemu orang banyak itu bukan aku banget gitu. Nah, untuk FMIPA waktu itu dari aku personal nggak teliti banget. Anak MIPA tuh kan harus yang wah ini kalau titrasi 0,1 doang bisa hancur nih data gitu kan. Okenya teknik lebih menantang, kita butuh hitungan gitu kan. Tapi terlalu banyak hitungan bikin pusing ya. Itu semua anak teknik relate banget ya masalah hitungan itu ya Kak. Terus ya ternyata
Kim nggak cuman hitungan gitu. Kita butuh imajinasi untuk hidup bertahan hidup di Tekim ini. Bener Kak sih, bener banget itu Kak. Karena Kak udah jelasin nih kan Kak, alasan kenapa memilih teknik kimia. Nah pastinya kita tahu kan Kakak udah S1 di teknik kimia, S2 juga di teknik kimia. Nah dari sudut pandang Kakak nih, teknik kimia tuh ngapain aja sih? Kayak mahasiswa-mahasiswa teknik kimia tuh belajarnya apaan sih? Karena kan kita tahu kan ada yang bilang, oh jurusan teknik kimia ya pasti buat bom. Terus juga ada yang bilang, oh kimia bisa tuh nanti di obat-obatan. Kayak ada juga yang bilang kimia nggak ada kimia sama sekali. Kalau dari sudut pandang Kakak, teknik kimia tuh kayak gimana nih Kak? Teknik kimia itu luas ya, luas banget malahan. Bahkan kita dari yang 3 jurusan yang ku bilang tadi, kita bisa nyerempet ke sana. Kita bisa ke FMIPA, kita bisa ke guru, FKIP gitu. Tapi sebaiknya kita nggak makan lahan orang ya, jangan dong. Jadi kalau menurut aku teknik kimia itu kita belajar apa aja? Ya kita kalau misalnya bikin obat, ya ada deh di mata kuliah praktikum kimia organik ada kan kayak bikin aspirin yang gitu-gitu. Terus bikin bom sebenarnya nggak salah. Untuk apa sih namanya? Pemikiran orang-orang tentang teknik kimia sebenarnya nggak 100% salah, tapi juga ada salahnya. Kita nggak melulu-melulu bikin bom loh teman-teman. Kita bisa bikin ya yang paling dekat dengan kita gitu, botol plastik. Semuanya kita pikirkan gitu. Nah, kan kebanyakan ya tadi ku bilang kan kebanyakan hitungan gitu. Tapi kita juga butuh imajinasi dengan kita juga bikin packaging gitu. Kita juga mikirin untuk packaging design. Kita ada pelajaran kan di sana. Di produk industri ada mata kuliah kayak gitu-gitu. Nah, jadi ya Tekim itu cukup luas lah ya. Besar banget ya cakupannya Kak. Ya, besar banget. Gimana sih. aja nih bisa ditemuin Tekim. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk pilih Tekim jadi jurusan impiannya. Jadi jangan takut, kita nggak melulu buat bom karena kan apalagi Himateki juga punya slogan sendiri kan, makes useful thing for other people. Jadi kalau bom nggak sesuai, nggak sejalan dengan slogan kita. Sebenarnya ada benernya juga, maksudnya itu bom itu ada manfaatnya kan, makanya dibikin orang kan. Dan kita juga di Indonesia kan punya pabrik bom itu dan butuh Tekim. Sebenarnya bom itu nggak buruk, tapi emang banyak mudorotnya. Dua sisi dia ya, kayak mata pisau gitu ya. Iya benar. Jadi ada 2 sisi lah yang bisa kita lihat. Jadi banyakkan kita harus lihat baik-baiknya aja gitu. Jangan lihat buruk-buruknya. Jadi nih Kak, selama Kakak berkuliah di Tekim ya Kak, mau itu S1-nya, mau itu S2-nya, apa sih Kak yang bikin Kakak tuh kadang ngerasa, aduh capek deh sama jurusan nih, sulit banget gitu. Apa sih Kak yang kayak, aduh deh gak mau lagi deh di Tekim nih, pindah aja lah gitu. Kayak sulit banget gitu Kak, jadi kayak pengen stop aja deh gitu. Oh itu time management sih. Kayaknya kita di semester 1 gitu kan, udah ketemu praktikum 2 gitu. Sedangkan orang-orang yang jurusan non science itu nggak punya praktikum kan. Sedangkan kita, aduh berat banget nih praktikum. Dan itu cuma 1 SKS, mengalahkan 4 SKS gitu. Bener kan. Sih Kak. Itu capek banget sih tadinya. Tapi setelah dijalanin, time management itu bisa dikendalikan. Bisa kita belajari seiring kuliah itu berjalan. Itu sih kalau time management. Tapi sepanjang kuliah ikut himpunan juga, ikut dosen juga, kuliah juga lancar, ikut macam-macam lah. Time management itu bisa dikendalikan. Belajar ya Kak selama prosesnya gitu. Iya, prosesnya menarik banget sih. Nih, kalau tadi kan kita udah ngomongin sulit-sulitnya, nih senang-senangnya nih, apa sih yang paling menarik di teknik kimia sampai kayak bikin, ayo nih adik-adik semuanya kita gabung ke teknik kimia. Ini buat semuanya ya. Untuk masuk di Tekim itu, yang bikin menarik itu adalah pertemanannya solid. Karena kita sama-sama susah. Kita relate banget dengan itu Kak. Iya kan. Jadi buat yang bilang, aku pemalu, aku introvert, aku nggak punya banyak teman, itu bukan dari itu kayak kita tuh bisa belajar loh gitu kan. Kita bisa belajar buat cari teman. Anak Tekim tuh nggak boleh malu-malu. Nggak boleh pemalu itu. Tips ya buat adik-adik yang mau masuk ke teknik kimia. Nah, dari awal kita harus belajar buat kenalan sama orang. Karena kalau misalnya berat nih, aku merasa sendiri. Enggak.
satu angkatan kalian tuh merasakan hal yang sama. Jadi kayak kita berteman dengan orang yang sepemahaman, serasa dan sesakit-sakitnya kita gitu. Jadi pasti klop sih kalau berteman di Tekim. Pasti klop banget gitu. Klop banget sih. Bisa bestie juga gitu. Bestie banget. Apalagi kita juga banyak praktikum, kelompoknya beda-beda. Jadi memang harus berteman tuh wajib gitu kan, bersosialisasi itu. Nah, dengan praktikum itu yang tadinya kita praktikum satu kelompok berempat gitu kan. Dari berempat itu bisa bestie sampai lulus gitu. Ntar semester besoknya ganti lagi, jadi berdelapan kita berteman. Nanti semester depan naik lagi gitu. Jadi setiap semester itu kita selalu punya banyak teman gitu. Walaupun sepemalu-pemalu apapun kita, dihadapkan dengan satu kasus yang sama, kita bakalan tetap jadi teman sampai lulus. Sampai detik ini pun aku masih teman-temanan sama teman yang lain, gak lost contact. Nih kita kuis singkat ya Kak. Kuis singkat. Rating lah nih, rating. Ini kita ngomongin yang pertama praktikum. Rating praktikum yang paling sulit. Paling sulit Kimor sih. Aduh. Kayaknya kalau setiap Relate semua itu mah. banget ini semua relate nih. banget. Dari yang kutanyain, misalnya kayak anak FKIP, anak FMIPA, rata-rata bilangnya Kimor gitu. Terus buka IG gitu kan, ngomongin, wah praktikum Kimor susah banget, kimia organik tuh susah banget. Fix sih. Waktu aku SMA kelas 3, itu kan kita belajar yang kayak gugus alkoholik, gugus keton yang gitu-gitu kan. Aku paling benci banget sih sama mata pelajaran itu. Dan ketemu di Tekim sekompleks itu, dan kita lihat hasil jadinya gitu kan, dari proses misalnya kayak sokletasi gitu. Itu kacang kita mau ngambil minyaknya. Itu kacang beli di pasar tiba-tiba kita olah, kita ambil minyaknya. Belum lagi minyak ikan ya Kak, ngebersihin ikan pagi-pagi Kak. Ke pasar kita pagi-pagi. Dan itu belum tentu berhasil kan. Bener banget Kak, bener Wah, banget itu Kak. sakit banget sih. Aduh. Top 2-nya nih Kak. Tadi top-topnya kita punya Kimor. Top 2 yang paling sulit. Top 2-nya kayaknya laptek deh. Laptek ya sih. Kita belum nyoba ya, Kita Gol. belum nyoba. Iya. Doain kuat ya Kak ya. Kuat sih, kalian pasti kuat sih. Anak Tekim loh, gak mungkin gak kuat. Pasti kuat ya Kak. Pasti kuat. Ya laptek 2 deh kayaknya, karena lebih ke Tekim banget kan. Jadi laptek 2 sih. Kalau top 3-nya? Top 3 ya laptek 1. Satu ya Kak ya. Tadi udah yang paling sulit. Sekarang top 3. Tadi udah praktikum nih. Pelajaran nggak sih? Mata kuliah yang nih Kak. paling sulit. Top 3 dari versi Kakak. Oh, paling sulit. Raja terakhir di Tekim ya. Raja TRK. terakhir. Terus apa ya? Yang bahas perpindahan panas. Bukan deh, apa ya itu? Oh, itu karena terlalu sulit jadi agak lupa. Jadi kita skip dulu ya. Oke, boleh. Apa ya? Kayaknya apa ya? Ini saking banyak yang sulitnya teman-teman, kita bingung pilih mana yang paling sulit Yang gitu. mana satu nih yang paling gitu kan. Karena rata-rata setelah menginjak semester 5-6 itu lumayan susah ya. Di OTK sekarang ada OTK dipecah ya? Dia pecah Kak, dipecah. Oh iya. Kayaknya OTK 1 deh, yang soal alat-alat gitu. Kan dari OTK 1 ntar jadi nyerempet ke rancang pabrik kan. Kalau misalnya kita nggak mateng di OTK 1 yang soal perataan pangki, pipa, kayak begitu-gitu. Kalau kita nggak mateng di situ, ntar di rancang pabrik malah keok. Kelabakan ya. Iya. Kak. Terus yang susah, Kimor susah sih sebenarnya. Udah kemusuhan banget ya Kak. Kemusuhan banget. Apalagi tuh UPEC itu, apa-apaan kalian? Kalian ngapain bikin nama susah? Apalagi 3 SKS juga kan. Aduh, SKS. Ini kapan selesainya? Boring banget. Tapi ujung-ujungnya tetap bisa dijalani. Kan kita bicara praktikum nih kan Kak. Pastinya ada aslabnya. Kakak pernah nggak nyoba pengalaman jadi aslab selama di teknik kimia nih Kak? Selama di Tekim 3 kali sih. Waduh, ini suhu nih, sepuh nih. Suhu aslab nih. Ampun. Aduh, ajarin dong Bu. Gitu. Apa aja tuh Kak? Pertama kimia dasar. Wah, pasti dasar gampang lah. Ambil 3 modul. Buat anak semester 2 kimia dasar tuh udah sangat-sangat kayak aduh, kimia dasar ribet nih praktikumnya. Mengkaget kan? Mengkaget kami Ya, Kak. itu mengkaget. Aku megang kimia dasar, kimia organik sama laptek 1. Modulnya apa aja tuh Kak? Kimia dasar dulu apa aja ya? 3 modul tapi lupa.
Banyak ya, 3 modul ya. 3 modul. Handle 3 modul gitu. Ya kalau nggak salah aku pegang 3 modul. Kimor itu karena berkesan banget sih. Emang Kimor itu kalau nggak kita yang jadi praktikan, kita yang jadi aslep itu dua-duanya berkesan sih. Ya, jadi dulu itu di Kimor aku tuh pengennya ngambil sokletasi. Cuman kan dosen kita Pak Irdoni kan, sokletasi kan lama ya. Aduh kamu cewek, nggak usah pegang sokletasi, udah pegang sampo aja katanya gitu kan. Gampang tinggal aduk-aduk. Iya Pak, aduk-aduk. Kalau misalnya salah ngaduk gagal juga. Ya pegang sampo motor, terus di laptek itu yang pakai pasir-pasir itu apa sih namanya, aliran fluida ya? Aduh, belum lagi Kak. Fluidisasi ya, fluidisasi itu gampang tuh. Itu praktikanku baik-baik dulu waktu di fluidisasi, karena kan lagi megang 2 nih, megang Kimor sama megang laptek kan. Kayak, Dek, kakak minta tolong dulu ya, anak-anak Kimor kan masih baru, masih adik-adik, kita butuh mereka masih butuh kakaknya. Kamu kalau misalnya butuh kakak, ntar chat aja. Nanti kakak langsung datang ke laptek gitu. Untung lab Kimor sama lab laptek dekat. Jadi kakak bisa bolak-balik waktu itu. Berarti aduh Kak Fioni ada love hate relationship dengan Kimor ya. Iya. Dia nggak suka teorinya, nggak suka praktikumnya, tapi jadi aslep. Waduh, gitu. iya. Jadi ada love hate relationship Love ya hate dengan Kimor itu ya Kak. bener. Lab TBAM itu berkesan ya buat Kakak Wah, ya. berkesan banget sih. Di situ aku pernah nangis loh waktu itu penelitian. Jadi aku penelitian di TBAM, kan sokletasi kan. Jadi alat-alatnya banyak di sana. Terus waktu itu dari kita yang ekstraksi kan harus ngeluarin pelarutnya. Waktu itu sudah dievaporasi tapi masih ada pelarutnya. Itu aku oven buat ngilangin pelarutnya. Tapi pas ngeluarin dari oven itu malah panas. Jadi biar tumpah lah saat itu sampelku yang sudah ku kerjakan selama 3 bulan waktu itu. Wah, itu nangis banget tuh. Mana itu berkesan banget. Karena hari hujan. Aduh. Hujan yang gebiar ya, banget gitu kan. Terus tiba-tiba jatuh itu kan. Teman-temanku pada liatin. Lah, Vio mana? Diliatin gitu kan. Oh, wah sampelnya jatuh. View-nya mana? Ternyata aku lagi mojok di pojokan, aku nangis. Sampelku jatuh. Kalau kayak gitu siapa juga yang nggak bakal nangis ya kan. Untungnya karena kita itu anak tekim kan, selalu punya backup plan. Yes. Aku punya sampel cadangan. Keren Dan banget, untung itu masih bisa aku kerjakan itu sampel cadangan itu. Untungnya ya penelitianku masih bisa lanjut. Berarti Kak, ada nggak pengalaman-pengalaman yang anak tekim itu bisa relate ya? Contohnya nih Kak, gagal responsi Kak. Oh, aduh gitu. Pernah nggak Kak gagal responsi gitu? Wah sering banget sih. Walah Kak. Kita ya yang namanya otak ini cuma satu, yang dipelajarin itu 24 SKS gitu kan. Jadi kayak wah semua harus diingat gitu. Pas ditanyain, kita udah hafal ini. Ditanyain sama aslep, wah aslepnya mukanya sangar lagi kan. Lupa deh itu apa yang kita pelajari tadinya. Yaudah cabut dulu, belajar lagi. Sampai 3 kali itu pernah, sampai yaudahlah ntar aja lagi, kalian belajar yang bener dulu gitu kan. Ntar sama teman-teman, kamu sih kenapa kamu gak belajar? Aku belajar guys, tapi aku tuh lupa gitu loh. Bisa kan, relate kan sama kalian? Pernah Relate kayak banget, gitu Kak. kan? Banget Kak. Kalau nih, apa sih Din? Pecahin alat Din. Wah, pernah nggak Kak? Pernah banget. Walah Kak. Jadi itu waktu Kimor, waktu Aduh kakak Kimor nih, aduh sangat gimana ya Din Kimor nih? Banyak banget pengalaman tak terduga. Iya, pengalaman tak terduga. Jadi waktu itu aku lagi nyuci alat. Nyuci alat, lagi ngomong sama teman, aku bangga nih sampai semester 2 aku belum mecahin alat. Jadi itu nyuci pakai selang ya. Jadi itu apa sih namanya? Gelas ukur itu kesandung selang. Jadi jatuh kan, pecah gitu kan. Ya elah ini nih efek dari sombong. Kita nggak boleh sombong ya adik-adik. Bener tuh Kak, bener. Aduh. Jadi wah waktu itu jadi kayak tiba-tiba aku menghilang gitu kan. Daripada aku disalahin sama aslep, mending aku menghilang dulu untuk pergi cari yang baru. Langsung beli kan. Berapalah harga gelas ukur kan. Pas datang waktu itu pada zaman itu 2016. Wah, berapa gelas ukur harganya, pergi ke toko kan 90.000. Wah, agak syok ya. 100 mili 90.000. Iya 90.000. Aduh itu anak kos 90.000 lumayan coy.
Ya sih, memang alat-alat praktikum tuh mahal-mahal ya Kak ya. Iya. Kita merasa aduh kaca aja nih kecil tipis gitu. Apa? Pignometer kecil ya. Kecil lah. Aduh, harganya nggak kecil nih gitu. Sekali lihat Mahal-mahal mereknya gitu. Pyrex. Aduh. Nggak berani lagi sekarang. Jadi sekarang megang alat tuh udah kayak megang hati gitu kayak aduh, hati-hati Harus gitu. hati-hati, Lagi takut jatuh, pecah. sayang banget gitu. Hati-hati jaga hati ya. Iya. Oke nih Kak, kita nih sebagai mahasiswa teknik kimia, baik itu kayak Golda dengan Dini yang masih semester 4 kan, itu adalah kepengen mau jadi aslab. Itu tuh tata caranya gimana sih Kak jadi aslab? Nah, kalian yang pertama itu harus kenal dulu siapa yang ada di dalam lab itu. Kalian mau tujuin siapa? Misalnya kalian pengen kimia dasar gitu. Siapa PLP di situ? Kalian deketin dulu. Bang, kira-kira ada nggak ntar buat jadi aslab? Mau dong ikutan gitu kan? Oh iya boleh, nanti catat dulu ya namanya. Waktu itu aku ketemu sama Bang Azam. Bang, ada nggak ini lowongan buat jadi aslab gitu kan? Oh ada katanya kan. Ntar catat aja. Terus abang itu belum sempat nempelin pengumuman. Tapi aku langsung kayak gercep nih pada semester ya 2000 berapa ya 18 akhir kan. Waktu itu semester 1 Kimdas itu. Terus oh ya ada ini, langsung ditempelin sama abangnya, catat namanya siapa aja yang mau daftar katanya. Jadi aku ngajakin teman-temanku. Jadi kayak kita ada satu orang yang deket sama abang itu ngajuin, terus kita umumin ke teman-teman kita. Jadi ya ada 3 kelas, waktu itu aku, satu orang pegang 3 modul, jadi ya ada 9 orang yang jadi aslab. Itu banyak kan. Di D3 juga ada praktikum kan. Jadi kita bebas sih. Yang penting itu pengen di praktikum apa. Dan pastikan kalau kamu itu mahir di praktikum itu. Jangan sampai malah adik-adikmu yang ngajarin kamu. Ini posisinya aslab kan Kak? Iya. Jadi harus serba bisa kan? Iya, bukan serba bisa, setidaknya tahu lah, lebih tahu. Karena kita kalau serba bisa kan kita sama-sama mahasiswa. Ada salah dikit gitu ya Kak? Iya, kita masih sama-sama belajar. Kalau dari Kakak sendiri, kemarin tuh daftar jadi aslab, apa sih yang Kakak cari dengan jadi aslab itu? Kayak apa sih benefit yang Kakak incar dengan kita daftar jadi aslab Kak? Sebenarnya kelemahan aku tuh ketemu orang. Ya kita nggak semua orang ceria adalah ekstrovert. Dan nggak semua orang introvert itu pemalu. Nah, memang aku kalau misalnya dibilang introvert ya introvert. Aku nggak suka sebenarnya ketemu orang banyak. Tapi aku mencoba untuk ketemu orang banyak. Disitulah cara aku pertamanya. Selain aku ikut Himateki, aku juga ikut di aslab. Biar ya kelemahanku tadi tidak bisa ngajarin orang. Aku mencoba. Walaupun aku tetap tidak bisa, setidaknya aku pernah mencoba gitu. Lebih baik aku gagal karena aku pernah mencoba daripada aku nggak coba sama sekali gitu. Aduh, kita udah dapat nih tadi apa Kak Fiona 2024. Apa Oh tadi tuh my Kak? God. Kita Udah ada banyak Udah banyak quotes-quotesnya quotes ya. kita nih hari ini. Setidaknya kita harus pernah kita boleh gagal karena kita telah mencoba daripada kita nggak mencoba sama sekali. Ya. Jadi jangan pernah takut buat gagal. Gagal itu proses pembelajaran. Nah, walaupun misalnya aduh masuk Tekim nilaiku dapat D, dapat E, nggak apa-apa. Wisuda kalau nggak ada huruf D jadi wiswa. Jadi kamu harus cobain dapat D Nilai dulu. D, aduh jangan Ya, dong Kak. Jangan dong. Jangan Tapi dong. dengan D itu kamu bisa mempertanggungjawabkan. Nah, harapannya sih jangan. Iya. Tapi jika dapat, kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Kamu harus memperbaiki itu. Gak apa-apa kita salah itu gak apa-apa. Itu proses pembelajaran. Nah, untuk yang juga yang dapat E, aduh, kamu kasihan sih kataku. Karena ikut rancang pabrik E-nya harus kayak ada batasnya gitu kan. Kita nggak boleh dapat E sekian SKS gitu kan. Nah, buru-buru untuk menyelesaikan E itu. Nah, gak apa-apa. Banyak orang yang kayak, mentalku down gara-gara nilaiku jelek. Gak apa-apa. Kita itu ya tetap harus belajar lah. Belajar dari kesalahan. Apa kemarin yang bikin nilai kamu itu jelek gitu kan. Aku terlalu banyak main. Aku kebanyakan jalan sama pacarku gitu. Ya, setidaknya kamu harus belajar dari kesalahan itu sih. Ya teman-teman, jadi kalau kita dapat nilai D atau E, semangat untuk mengulangi, jangan putus asa ya kan Kak? Iya. Karena bakalan selesai juga, bakalan wisuda juga ya Iya. kan? Kita bakalan Wisuda, wisuda. kalau nggak ada huruf D jadi wisuda. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu merasa aku dapat D sendiri, nggak apa-apa. Orang dulu juga dapatnya yang lebih parah lagi kok. Toh selesai juga. Jangan putus asa. Gitu.
Tadi Kak Vio ada singgung nih, Kak Vio selagi jadi aslep gabung Himateki juga nih Din. Terus juga beberapa organisasi juga ya. Iya nih, boleh cerita nih Kak, gimana pengalaman Kakak selama mengikuti organisasi di Universitas Riau lah Kak? Apa aja yang Kakak gabung organisasinya? Habis itu apa aja sih yang Kakak dapatin dengan berorganisasi gitu? Nah, jadi aku merasa aku kurang di sini untuk ketemu orang, untuk merasakan berorganisasi yang baik itu kayak gimana gitu kan. Lebih enak itu ketika kita sudah agak beranjak dewasa, terus kita lihat kakak-kakak kita mulai berorganisasi. Tadinya aku lihat abang-abangku, dia ketemu orang banyak gitu kan. Wah, aku nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa untuk jalan ke fakultas lain untuk berkenalan sama orang. Yang bisa ku coba dulu itu ya dari sekitarku, dari prodiku dulu, dari Himateki. Jadi aku masuk ke Himateki tahun 2016. Pertama kan kita magang dulu ya. Iya benar. Magang dulu, waktu itu aku di Humas. Wah, ternyata seru juga gitu kan. Tapi kayaknya Humas seru, tapi aku lebih pengen sesuatu yang lebih menantang gitu kan. Karena hidup ini tantangan. Oh iya benar kan. Benar kan? Hidup ini pilihan dan hidup ini tantangan. Quotes baru lagi nih. Iya, Kak Fiona 2024. Wah, terlalu banyak quotes sih hari ini. Jadi aku lebih milih waktu itu mendaftar di P2M. Aduh, Wah, DP saya Din. Aduh, DP Golda DP dong. DP sepuh ya, jauh Itu ya. jauh banget. Jauh banget soalnya ini DP sepuh. Ya waktu itu ketemu sama senior. Jadi waktu itu ditanyain kan, Dek, kamu ngapain mau masuk P2M katanya kan. Waktu itu aku lihat satu titik yang di P2M itu nggak punya, yaitu dokumentasi. Di Humas sudah banyak dokumentasi. Temanku tuh Aduh, main-main mereka itu. iya, main-main mereka. Sedangkan P2M, aduh kasihan banget. Mereka mau bikin pamflet itu agak susah gitu. Dan aku bisa belajar lah waktu itu. Bisa dipelajari sendiri sebenarnya kan. Itu kayak Photoshop, CorelDRAW. Kita kan udah belajar juga waktu SMA kan. Beberapa ya tipis-tipis lah. Jadi aku bilang waktu itu, ya aku bisa ngoperasiin Photoshop Kak. Aku juga punya kamera. Waktu itu modalku itu kemana-mana pun aku ikut organisasi. Aku punya kamera Kak. Aku punya kamera Bang gitu kan. Wah langsung, oh ya kita benar kata pimpinanku waktu itu. Oh ya benar, kita butuh orang yang bisa dokumentasi. Orang yang bisa bikin pamflet waktu itu. Terus didiskusikan kan, waktu itu dapat cerita nih, waktu itu dari DP ku, anak 2014. Dek, sebenarnya kamu itu nggak diterima di P2M, kamu itu mau ditarik di Humas loh Dek, katanya kan. Tapi aku tahu Dek, aku lihat kamu berproses, ntar kamu merajuk, kamu nggak mau masuk Himateki kalau kamu nggak di P2M, jadi aku tariklah kamu, katanya waktu itu, kata DP ku waktu itu. Ya, aku bilang kan, Bang, abang nggak salah pilih kok, milih aku di P2M. Aku bilang kan, aku akan all in di sini sampai P2M tuh makin besar. Sampai hari ini aku masih duduk di sini sebagai DP P2M. Terus abis itu kayak prodi, kayaknya temanku udah cukup banyak sih di prodi gara-gara ikut P2M. Jadi aku pengen memperluas pertemananku di fakultas. Jadi aku ikut BEM fakultas. Pertamanya itu aku ikut gara-gara jadi panitia PKA. Waktu itu pengenalan kegiatan akademik. Sekarang apa sih? Oh, PKKMB ya? PKKMB sekarang. Ya. Karena aku masih orang di belakang layar, aku tidak berani untuk masuk jadi bagian acara. Dan modalku tetap satu, aku punya kamera. Jadi semua orang kenal, wah si Vio yang punya kamera. Nanti di save di kontaknya Vio kamera. Iya. Ntar semua orang pada ngechat aku, Vio boleh pinjam kamera nggak, katanya kan. Mau ngapain? Iya buat acara BEM. Oh ya udah boleh. Mau buat acara Himateki. Oh ya boleh gitu kan. Sampai akhirnya, aku jadi kayak tempat peminjaman kamera ini, mending aku buka usaha kayaknya. Disewakan ya Kak? Disewakan. Tapi lama-lama kan, daripada orang yang ngoperasiin, mending aku yang ngoperasiin sendiri. Jadi aku ikutlah itu waktu itu PKA kan. Ya lumayan lah, temanku mulai banyak. Temanku dari sipil, dari mesin, dari arsitek, dari lingkungan, semuanya aku temenin, dari informatika juga. Wah seru ternyata punya banyak teman. Jadi selama ini aku terlalu terkurung di dalam satu kotak. Aku harus keluar dari kotak itu. Gak boleh aku di dalam sini
zona nyaman itu nyaman, tapi tidak membuat kamu berkembang. Yes. Quotes lagi tuh. Plus lagi teman-teman. Catat ya, jangan lupa dicatat. Ntar aku lupa nih, apa yang udah aku keluarin aku lupa. Mau dikasih copyright gitu. Iya, copyright ya, ntar bikin Rahmi 2024. Kutipan. Kutipan ya. Iya, jangan lupa ya dikutip ya. Kayak, kayak ini Himateki lagi dalam suasana LKT in Cheers ini Kak. Aduh, ini udah paham nih ya kemana kita arahin ya. Jadi nih Gaula tuh dapat insight nih, katanya Kak Fiona nih founder dari Cheers ternyata ya. Itu boleh cerita nggak Kak gimana Cheers itu bisa hadir ya di dalam Himateki Unri Kak? Nah, awal ceritanya itu kan aku deket seniorku itu 2014, DP ku 2013. Nah waktu itu mereka itu sepuh-sepuh P2M pada saat itu bilang anak tahun ganjil harus pegang plan design competition, anak tahun genap harus pegang LKTI karena lebih gampang LKTI daripada plan design. Jadi waktu itu kadisku ya pokoknya petinggi waktu itu bupati, kadis dan wakil, kalau nggak salah aku dia curhat sama dosen. Mereka bilang, udah kalian gak usah bikin plan design, mending kalian ikutin itu acara orang, baru kalian bikin. Kalian pernah ikutan nggak? Enggak, kan. Ya udah, mending kalian pegang LKTI, kan. Dan itu udah pernah dijalani di 2014. Nah, mereka ngomong lagi sama aku dan waktu itu kami P2M berempat yang benar-benar foundernya Cheers ngomong lagi itu kan hasil diskusi sama dosen itu. Kita nggak punya pengalaman di plan design. Waktu anak 2013 jalanin kita juga ya masih pelongo-pelongo, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Kita juga belum pernah ikutin TRP. Kan kita masih bocil ingusan lah waktu itu ya. Jadi mending kita ikut LKTI aja guys. Kita bikin LKTI. Oh ya, aku bilang kan. Tapi kita yang punya pengalaman di LKTI waktu itu kadisku. Dan saat itu kadisku itu jadi ketua PTK, Pekan Teknik Kimia. Jadi ya aku cukup maklum ya, waktu itu dia pikirannya tuh cukup terbagi karena PTK ini acaranya gede ya. Iya benar Jadi, Kak. wah kita harus dapat pengalaman dari mana lagi. Jadi akhirnya aku dan temanku putuskan, ayo kita ikut LKTI di tempat orang. Kita curi ide mereka, kita ambil, kita modifikasi. Nah waktu itu aku dan temanku, teman sekelasku ikut, terus jebol, terus kami pergi waktu itu ke Pontianak, ikut nama acaranya LBSK waktu itu keempat. Terus kita lihat dulu kan bagaimana LO-nya itu menarik kita, mengantarkan kita pakai apa-apa minus plusnya, aku catat itu semua. Kayak kita punya target, temanku targetnya untuk juara 1, targetku ini untuk mensukseskan Cheers waktu itu. Tapi ya lumayan lah ya kan. Jadi aku harus tahu bagaimana mereka membuat acara, siapa aja jurinya, apa yang harus diperhatikan dari setiap acara itu. Sampai hal terkecil merchandise itu harus kita cari yang berkesan untuk peserta. Jadi waktu itu mereka dari Pontianak itu bawain tumbler. Wah itu aku seneng banget sih. Walaupun tumblernya ya lumayan lah. Masih ada sampai sekarang nggak tumblernya? Masih ada di rumah. Karena itu sangat berkesan banget. Dan waktu itu aku dapat baju dari situ. Wah baju itu keren banget sih. Bordir sablonnya itu bagus banget gitu kan. Wah ini keren banget aku bilang gitu. Dan Pontianak itu waktu itu paling identiknya sama yang Tugu 0 itu kan, Tugu Katulistiwa. Jadi kami pergi ke situ kan. Wah ini keren banget sih aku bilang kan. Dan setelah rangkaian acara itu, yang perlu ku ketahui adalah bagaimana juara 1 itu terbentuk, bagaimana juara 1 itu bisa ditarik gitu. Apa yang membuat juara 1 itu layak jadi juara 1. Jadi aku putuskan sama temanku, ayo kita jadi juara 1 waktu itu. Nah untuk jadi juara 1 itu tidak mudah gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu acara itu aku juara 1 sih sama temanku. Dan itu kita nggak cuman ngandelin pikiran kita, aku juga ngandelin Allah waktu itu. Dan kayak sebelum kita presentasi, malamnya kita berserah diri dulu kepada Tuhan kan, kepada Allah. Aku malam itu aku tahajud dulu. Ya Tuhan, aku pengen juara 1. Aku pengen acara Cheersku ini bagus. Aku harus tahu bagaimana seseorang itu layak jadi juara 1 dan aku pengen itu, aku bilang gitu waktu itu. Nah, waktu itu di hari finalnya kami dapat
dapat urutan ke-15 dan itu urutan terakhir. Setelah maghrib masih ada acara. Dari kami datang jam 8 pagi, ya registrasi sampai akhirnya tuh kami pulang jam 8 malam. Udah ngeliatin semua orang, wah keren banget tuh. Tuh anak UB keren banget tuh, kami bilang gitu kan. Itu udah fix sih anak UB menang gitu kan. Tapi kami nggak mau nyerah gitu kan. Kita nggak apa-apa, biar kita terakhir. Yang penting kita all in aja di sini. Kita harus menang di sini gitu. Nah, udah kami jalani, udah lega. Nah, sisanya terserah Allah lah. Kalau misalnya kami mau menang ya udah menang aja gitu. Kalau misalnya pun kalah, beri aku keikhlasan gitu. Jadi hari sebelum pengumuman, aku juga lagi berdoa lagi sama Allah, ya Allah, kalau misalnya memang ini jalanku untuk menang, menangkanlah. Kalau misalnya tidak, tabahkan hatiku, karena aku memang seorang yang ambisius. Aku pengen itu dapat, aku harus dapat gitu. Nah, kita harus punya target hidup ini ya teman-teman. Itu lagi ya, kita harus punya target. Nah, untuk kuliah di sini jangan cuma untuk duduk, belajar, pulang. Jangan. Banyak hal yang bisa kita gali di Tekim ini. Banyak hal yang bisa kita cari tahu. Harus bangkitkan rasa penasaranmu itu gitu. Miss sama Kadif keprofesian. Kita mau bikin apa? Terus mikirkan. Terus aku munculkan satu ide. Ayo kita bikin cheers, aku bilang gitu. Oh ya, bagus. Apa kepanjangannya? Kompetisi papers gitu-gitu. Aku lupa lagi namanya. Bisa langsung dicek aja ya di IG Cheers Himateki Unri ya. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow. Ya, dan jangan lupa ikutan juga. Nah, terus kita bikin branding yang bagus dengan warna. Waktu itu kalau followers lama aku pasti tahu kalau aku tuh suka bikin IG ku berwarna. Dan aku ambil warna yang cukup mencolok waktu itu untuk desain Cheers tahun 2018. Waktu itu hijau dan kuning. Itu warna alay banget sih. Tapi seketika orang lihat, wah hijau dan kuning acara Cheers gitu. Karena pada saat itu yang kulihat pamflet orang gak ada berani ngambil warna semencolok itu. Kita harus punya brand. Ini brand Cheers warna hijau dan kuning gitu. Entar kalau misalnya tahun depan mau diganti juga nggak apa-apa. Yang penting warnanya harus mencolok. Karena itu aku banget gitu. IG ku isinya warnanya mencolok. Sampai temanku waktu itu bilang, ini siapa sih yang ngedesain Cheers? Pasti si Vio katanya. Karena warnanya mencolok banget kata teman-temanku waktu itu. Ya begitulah ya teman-teman. Waktu itu Cheers diadain di bulan April. Karena PTK kan pada saat itu April ya. Dan ku bilang sama teman-temanku, tolong itu Cheers diadakan 4 April. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Sekalian aku ulang tahun. Jadi waktu itu ya Cheers itu sebagai hadiah ulang tahunku setiap tahun harusnya. Terus Himateki berganti pengepengurusan, ganti periode juga kan. Maksudnya tuh kayak nggak di tahun tidak dalam satu periode itu 1 tahun gitu, nggak 12 bulan lagi kan. Sekarang jadi 10 bulan apa berapa gitu. Jadi dikurangin kan. Jadi Cheers itu jadi mundur kan sekarang. Jadi bulan apa sekarang? Udah ini sih Kak, udah pengumpulan di kita tag video sekarang ya, itu udah pengumpulan abstrak sih Kak. Ayo jangan lupa kumpulin abstrak kalian. Nah harusnya itu jadi kado ulang tahunku setiap tahun, tapi sekarang ya udah nggak apa-apa. Yang penting Cheers tetap eksis. Aku bahagia banget ketika tahu wah Cheers ada lagi gitu, setiap tahun Cheers ada lagi. Nah itu sebenarnya jadi ya kebanggaan sendiri lah. Aku di Tekim Unri aku bisa ikut lomba dan aku bisa bikin lomba gitu. Wah itu keren banget sih bagi aku. Itu aku harus bangga pada diriku walaupun orang nggak bangga sama aku ya. Yang bangga dong Kak. Ini as adik kakak di P2M sangat bangga kalau Himateki itu punya KTN Cheers Kak. Thank you. Tapi yang paling kita harus tandai gitu kan. Walaupun orang nggak bangga sama kita harus bangga sama diri kita. 4. Karena ya hidup ini nggak kita main karakternya, tapi kita harus menjadikan di hidup kita itu kita sendiri yang main karakternya. Jadi kita harus tetap bangga dengan diri kita ya, gitu. Ini sedikit lah dari Kak Vio kasih harapan untuk Cheers Ya. kedepannya itu mau yang gimana Kak? Aku harapannya sih Cheers tetap eksis ya sampai bertahun-tahun, ntar sampai Goldan, ntar punya adik lagi, Dini punya adik lagi, terus gitu kan. Cheers itu sekarang udah umurnya 6 tahun. Nah waktu itu yang kupikirkan kenapa harus Cheers namanya, kenapa harus tidak boleh diganti. Aku pesan setiap kepengurusan, tolong Cheers ini jangan diganti namanya, tolong acara ini tetap harus berlanjut. Karena itu yang bikin kita Teknik Kimia Unri ini maju gitu.
dikenal orang. Wah, ada acara cheers gitu. Wah, Himateki punya acara cheers. Karena kayak kampus lain itu yang ngadain jurusan. Sedangkan kita himpunan gitu kan. Hanya segelintir adik-adik umur 18 sampai 20 tahun yang mengadakan itu acara sebesar itu, dan itu nasional. Itu nggak mudah. Benar Kak, benar-benar. Semoga kedepannya Cheers dapat lebih baik lagi ya, dan dapat semakin dikenal sama khalayak umum, jadi semakin ramai lah peminatnya Kak. Iya. Ya, jadi Kak, kita udah banyak tadi ngomongnya Kak, udah mulai dari Esmaba, baru sebagai kita jadi mahasiswa aktif. Nih yang paling golda lah semester 4 dengan Dini ya Kak, alur lulus di teknik kimia. Kita tuh banyak dengar kayak teknik kimia itu ribet Kak, banyak yang mau diselesain, banyak yang harus dikerjain dulu, skripsinya 2 katanya. Itu tuh gimana sih Kak? Apa aja alur-alurnya? Kita tuh mulai nyusun skripsi itu dari semester berapa sih Kak? Gitu. Kalau aku punya saran ya, kalian harus tetap fokus. Yang pertama kali itu untuk masuk ke Tekim itu kalian harus punya niat. Kayak yang penting masuk deh dulu gitu kan. Itu nggak bisa. Pokoknya ketika kamu sudah melangkahkan kaki masuk ke ruangan misalnya berapa RC misalnya gitu kan, aku harus punya niat untuk lulus dari sini. Hari pertama masuk kuliah aku harus lulus dari sini. Bagaimanapun caranya, patah pun kaki aku gara-gara aku masuk teknik kimia, harus lulus gitu. Nah, yang hari pertama masuk Tekim harus punya niat. Niat itu harus direalisasikan, jangan cuma niat. Kita ya kalaupun kamu puasa, ya aku niat puasa, tapi siang-siang kamu mokel gitu kan. Nggak bisa kan. Jadi kamu harus punya niat dulu di hari pertama. Jadi untuk kita selesai 4 tahun 8 semester, kalau aku punya alur itu semester 1 kamu harus adaptasi dulu. Nangis kamu di situ, sakit kamu di situ, pokoknya habisin di semester 1. Semester 2 itu kamu mulai pengenalan sama organisasi, pengenalan sama senior. Karena mereka punya insight, mereka punya pengalaman, dan pengalaman itu tidak kita pelajari di bangku kuliah. Nah, semester 3 mulai deh kamu mulai hunting dosen. Wah, aku harus apa ya? Mulai hunting jurnal, hunting dosen. Dan akhirnya itu kamu ketemu nih satu dosen. Kamu harus sevisi dan semisi sama dia. Apapun yang terjadi, mau secerewet apapun dosen itu, mau sesusah cari, mau segimanapun susahnya mencari dosen itu, yang penting kamu punya visi dan misi yang sama dengan dia. Walaupun kita nggak tahu ya, manusia pasti saling menyakiti lah ya, tanpa disengaja. Mungkin ya namanya dosen nggak mau nyakiti mahasiswanya, aku tahu itu. Mereka juga orang tua kita. Cuman nggak sengaja mereka menyakiti kita. Kita tuh udah ikhlas karena kita dosen ini tulus sama aku, karena aku juga tulus sama dia, karena hidup ini kan feedback ya. Nah, pokoknya di semester 3 itu udah mulai hunting jurnal, hunting topik, hunting dosen. Di semester 4 kamu udah harus angsur-angsur buat bikin proposal. Kamu nggak boleh lengah. Pokoknya masuk Tekib ini di hari pertama kamu nggak boleh lengah. Kamu nggak boleh fokusmu tuh mencar ke yang lain. Ya kalau misalnya pengen istirahat mah wajar ya, tapi fokusmu tidak boleh melenceng. Nah, kamu harus mulai ngerancang proposalmu. Nanti di semester ketika kamu bisa ngambil mata kuliah metodologi penelitian, kan udah boleh sempro tuh. Kamu udah jadi, proposalmu tuh udah jadi, kamu tinggal naik. Nah, kalau misalnya itu tadi semester 4, semester 5, kamu udah mulai rancang penelitian. Kenapa aku nyuruh penelitian itu dulu? Karena itu bisa di timeline. Sedangkan yang kulihat sekarang rancang pabrik tidak bisa di timeline, ya kan? Banyak yang tersendak di situ. Jadi kamu harus punya 1 tahun untuk mengerjakan rancang pabrik. Nah, yang bisa kita atur itu adalah diri kita kan. Diri kita itu di penelitian. Nah, kamu carilah step-step itu harus matang dulu di proposal biar nanti di penelitian nggak keteteran. Di semester 5, pokoknya kayaknya penelitian 6 bulan cukup deh gitu. Nah, pokoknya di semester 5 udah beres, tinggal KP sama rancang pabrik. Beresin di 1 tahun itu. Dan insya Allah sih, kalau misalnya kamu fokus, kamu melibatkan Allah di setiap langkahmu, itu pasti lewat sih. Tuh, kita udah dapat ya tips and trick gimana bisa lulus dari teknik kimia. Ini sedikit informasi ya. Kak Vio ini lulus 4 tahun loh guys. Wow. On time teman-teman, dari teknik kimia yang tadi kita udah tahu, aduh ini susah banget, lulus on time teman-teman. Jadi mari kita indahkan ya apa yang tadi Kak Fiona udah sampaikan.
ini kan Kak Fiona udah lulus nih dari S1 kemarin tuh. Sekarang lanjut lagi ke S2. Itu tuh apa sih Kak yang buat Kakak memilih untuk lanjut, maksudnya apa sih kalau kita mau daftar S2 itu tuh apa sih yang harus kita persiapin Kak? Karena kan S2 tuh berbeda pasti dengan S1 ya Kak. Ya waktu itu aku lulus di 2019 kan. Terus harusnya tuh aku wisuda, tahu nggak sih, di 2020 Maret tanggal 18, aku ingat banget itu hari Rabu harusnya aku wisuda. Malah COVID kan. Iya. Wah, itu kacau banget sih. Aku cukup down karena aku udah memperjuangkan 4 tahun perkuliahanku hanya untuk 1 hari. Karena wisuda itu bukan hanya untuk acara kita kan, itu adalah acara keluarga kita juga, kebanggaan dari orang tua, kebanggaan dari keluarga kayak gitu kan. Dan itu gagal gara-gara 1 hari 2 minggu yang bikin kita libur 1 tahun ya. Aku kesel sih di situ karena nggak bisa wisuda. Akhirnya aku mencoba untuk daftar kerja di saat orang-orang mem-PHK orang lain. Itu nggak relate kan. Jadi papaku cukup ngeliatin, kesian banget, dia pengen wisuda tapi nggak bisa wisuda. Sedih banget waktu itu, ya ampun. Ya udah, papaku waktu itu kasih aku tantangan, kamu kalau nggak dapat kerja dalam 6 bulan kamu kuliah, katanya. Oke, aku senang tantangan. Udah aku bilang dari tadi kan, kita harus punya target, kita harus punya tantangan hidup. Nah, aku terima tantangan itu dari Maret ke 6 bulan setelahnya. Dan itu sulit. Sekalinya aku keterima, orang tua aku nggak setuju. Aku keterima, akunya nggak suka sama pabrik itu, sama PT itu misalnya gitu kan. Ya udahlah, aku fokus di tantangan ini, aku ambillah resiko ini, aku harus kuliah. Dan waktu itu diskusi sih, mau kuliah di mana. Aku pengennya di luar, aku bilang gitu. Kalau nggak Malaysia, Thailand, aku bilang. Karena aku anaknya demen Thailand sih dari SMA ya. Karena ya kita boleh halu, tapi kita punya target. Yeah. Buat teman-teman yang demen Korea gitu kan, misalnya kamu demen K-pop, kamu menjadikan idolmu itu sebagai penyemangat diri, itu boleh sih sebenarnya. Jangan cuman buang-buang uang untuk beli album, untuk beli photocard. Abis itu ya udah, kamu gitu doang, kamu udah lihat dan kamu tidak menjadikan itu apa-apa. Dan pada saat itu aku memang demen Thailand gara-gara mereka itu lulus S1 dan S2 waktu itu. Banyak idol yang lulus S1 dan S2. Itu aku membuat, wah, mereka aja yang kerja kayak gitu bisa kuliah bagus loh gitu kan. Jadi waktu itu pilihanku ya kalau nggak Malaysia, Malaysia itu di UTM Teknologi Malaysia, kalau nggak di Chulalongkorn, Thailand. Karena waktu itu di Chulalongkorn tuh ada dosen yang bagus banget waktu itu. Aku nonton YouTube-nya. Nah, tapi pandemi, tidak bisa keluar dari Indonesia. Jadi, yaudah kita pilih yang lain, kata papaku. Mau di mana? UGM? Enggak, aku nggak suka. Aku nggak mau UGM. Aku bilang, mau di Jakarta, di UI. Aduh, Jakarta panas. Udah capek di Riau gitu. Udah capek di Riau, aku pengen yang adem-adem. Nah, aku pernah mimpi dari SMP itu pengen ke Bandung gitu kan. Aku harus masuk ITB, Pak, aku bilang gitu. Ya udah, kamu pelajari ITB. Gimana ITB? Gimana prosesnya gitu kan. Ya udah, pelajarilah lagi gitu kan. Jadi waktu itu aku harusnya aku tuh pengen daftar di semester genap. Ternyata Tekim ITB nggak buka di semester genap, jadi aku harus tambah lagi 6 bulan untuk pelajari. Akhirnya aku masuk di Ganjil 2021, alhamdulillahnya lulus ya. Dan itu, wah itu keren banget sih waktu kuliah pengumumannya itu kan. Berasa kita S1 waktu zaman-zaman SBMPTN, PBUD gitu kan. Kita lihat portalnya itu, wah warna hijau gitu kan. Wah itu seneng banget sih waktu, wah aku seperti anak umur 17 tahun waktu itu. Lulus lagi gitu masuk kuliah. Nah akhirnya aku jalani. Waktu itu sempat pandemi kan, masih pandemi 2021 itu, jadi masih online. Wah kuliah S2 berat ternyata. Yang bedain sama S2 sama S1, memang S2 lebih singkat 2 tahun, tapi saking singkatnya semua dipadetin di 2 tahun. Sedangkan 4 tahun yang kita di S1, kita bisa hahaha hihihi lanjut main ke mall gitu kan. Aku di S2 jarang sih, pernah main-main juga, masih ya keliling-keliling lah sama teman-temanku, tapi jarang banget lah gitu.
Sampai waktu di semester 1 aku jalanin S2 itu beratku turun 5 kilo sih. Sampai aku masih di sini waktu itu karena kan online kan. Jadi dosen-dosen pada bilang, wah kamu kurusan ya. Ya alhamdulillah ini berkat aku kuliah S2. Tapi itu menarik, itu serunya untuk kuliah S2 itu. Kamu tidak perlu diet ketat, tapi kamu bisa turun 5 kilo. Dengan S2. Dengan S2. Setelah lulus dari S2 nih Kak, apa sih yang Kakak jadi rancangan ke depannya lah Kak? Apa yang mau Kakak lakuin setelah lulus dari S2 ini Kak? Setelah lulus S2 itu aku harapannya untuk kerja di bidangku. Nah, waktu aku S1 aku ngambil skripsi itu tentang korosi. Nah, sepanjang aku melihat korosi ini ternyata luas ya. Sedangkan orang-orang tidak berminat untuk kita tuh melihat bagaimana preventive corrosion itu ke depannya. Sedangkan ya kamu lihatlah di sini, ini besi, itu besi, itu besi, semua itu besi gitu kan. Semua itu butuh besi gitu. Dan tidak ada yang mau ngerawat itu. Daripada beli mending kita rawat kan. Nah, di S2 juga aku melanjutkan itu. Wah korosi ini ternyata luas cakupannya, tidak hanya di Tekim. Sampai aku tuh mempelajari korosi itu dari segi anak mekanikal, anak sipil, dan anak Tekim. Jadi di Tekim itu nggak cuman belajar kimia, kita juga belajar jurusan lain. Serunya di situ sih. Tekim itu kita bisa kemana-mana gitu kan. Aku harapannya ya aku bisa kerja di bidang corrosion juga. Alhamdulillahnya sih ada sih yang nawarin. Semangat ya Kak. Semangat. Aku mau ceritain itu di S2 itu dalam 2 tahun kan. Aku di S1 aku udah jalanin organisasi, aku udah jalanin lomba. Yang belum pernah aku jalani itu pengabdian masyarakat yang benar-benar kita mengabdi gitu. Jadi aku memilih satu dosen yang benar-benar sevisi dan semisi sama aku. Waktu itu aku bilang sama ibu itu, Bu, perkenalkan saya Fiona. Saya di sini kuliah jauh-jauh. Saya ingin menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja. Saya pengen jadi sesuatu ketika saya keluar. Bilang kan. Oke, kata ibunya kan. Kita jalanin program yang banyak ya katanya kan. Bisa nggak kalau kita bikin paper 5 dalam 2 tahun ini katanya kan. Oh, aku pikir bisa nggak ya? Tapi saya nggak yakin Bu. Tapi saya pengen coba, aku bilang gitu kan. Oke, kita jalanin ya Mbak Vio katanya. Kita bikin paper 5 dalam 2 tahun ini. Oke Bu. Dan dalam 2 tahun itu memang sebenarnya tidak tercapai 5. Sejauh ini kalau bikin sama ibunya sih 3. Tapi paper yang publish dalam 2 tahun ini ada 4. OTW ke-5. Nah, karena S2 lah aku bisa menulis. Sebelumnya karena kita proses pembelajaran itu membaca dan menulis kan. Aku nggak suka membaca dan aku tidak suka menulis. Dari situ dari S2 kenapa alasan aku ngambil S2 yaitu kita bisa menyebarkan ilmu. Karena kan amal yang tidak akan putus itu yang kalau kita meninggal jalan untuk masuk surga itu kan amal, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh gitu kan. Nah untuk amal ya bisa kita jalani lah kan. Untuk anak yang soleh kita nggak tahu umur kita bakal punya anak yang soleh apa tidak. Apakah one day aku akan menghasilkan anak yang soleh apa tidak gitu kan, kita nggak tahu. Yang bisa aku usahakan sekarang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa ku share ke orang-orang dengan cara yaitu aku tidak bisa mengajar gitu kan. Aku tidak punya kemampuan untuk public speaking yang bagus misalnya gitu. Tapi aku mencoba untuk bisa public speaking yang bagus. Tapi aku harus punya cara lain untuk menyebarkan ilmu, yaitu dengan paper, publikasi. Nah, aku belajar sama ibu itu. Bu, saya pengen punya publikasi yang bagus. Saya harus tembus Q1, aku bilang gitu. Q1 itu kan kayak yang paper tertinggi gitu kan, kelas paper tertinggi. Nah, percobaan pertama, wah itu jelek banget sih paperku. Aduh, aku malu banget kalau misalnya aku harus baca itu lagi. Tapi disitulah kegagalan itu membuat kita berproses kan. Nah, dari paper yang jelek itu akhirnya aku bisa masuk ke nextnya, aku dapat paper Q3. Nah, dari paper Q3 ini aku masih belum puas. Aku pengen tetap dapat Q1 Bu. Gitu. Akhirnya aku bikin lagi, terus direvisi kan. Pertama itu reviewernya dia bilang kayak gini, saya nggak rekomen ini paper bakalan publish katanya, tapi coba deh kamu perbaiki. Pokoknya dia ngomong dari bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya aku perbaiki, akhirnya dia ngomong gini,
wah ini paper bagus, saya rekomendasikan untuk ini paper dipublish gitu kan. Wah akhirnya aku tembus di Q1, boleh dicek ya di Google Scholar, Fiona Aulia Rahmi, cek aja. Boleh dilihat di situ. Ya buat teman-teman yang kepo soal corrosion, terus ada yang namanya zat ini canggih, zat ini punya segala kemampuan. Kamu mau pemisahan air pakai zat ini, kamu mau inhibitor korosi pakai zat ini, kamu mau energy storage device pakai bahan ini untuk jadi elektrolytnya. Kamu bisa cek di Ionic Liquid. Ionic Liquid itu bagus banget. Dia punya kemampuan yang besar, dan itu bisa, kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa jadiin itu bahan skripsi. Kalau butuh insight, butuh pertanyaan, boleh hubungin aku. Kalau misalnya pengen yang lebih expert lagi, ntar ku bantu ke dosen pembimbingku waktu itu. Memang ibu itu, aku respect banget sih. Itu memang dosen yang cukup menginspirasi. Itu wanita inspiratif sih bagi ibu. Ibu itu mandiri banget, dan aku mengambil ibu itu jadi dosen pembimbingku gara-gara aku lihat dia adalah dokter termuda waktu itu di Indonesia, umur 25 kalau nggak salah aku jadi dokter. Sedangkan aku waktu itu 25 tahun masih ngerjain tesis, dan dia sudah jadi dokter waktu itu. Aku sungguh kagum sama ibu itu, Ibu Dr. Megawati Zunita. Bu, love you Bu. Aduh, nggak terasa ya Kak, kita udah bicara banyak dari A sampai Z, udah ngalor ngidul banyak banget deh, kita udah dapat insight, Kakak udah ngasih juga pengalaman Kakak. Nah jadi kami dari Himateki itu mau bilang terima kasih ya buat Kak Fiona udah bisa hadir lah membersama kami di podcast kedua dari Himateki. Semoga apa yang udah Kakak sampaikan tadi, informasi, insight ataupun pengalaman, tips and trick bisa kami terapin dan bermanfaat untuk Cemegers semuanya. Iya. Jadi mungkin cukup sampai di sini Kak podcast kita, karena tadi kita juga udah bicara banyak, mulai dari perjalanan S1, lanjut kena COVID, masa COVID, terus lanjut S2 juga. Jadi semoga podcast ini bisa motivasi Cemengers yang mendengarkan ataupun yang nonton di YouTube nantinya. Amin. Terima kasih loh udah ngundang. Wah, benar-benar suatu kehormatan sih bisa masuk ke podcastnya Himateki. Himateki himpunan yang benar-benar membentuk aku dari kecil-kecil sampai hari ini. Itu berkat Himateki. Terima kasih untuk semua pengurus, semua kru yang terlibat. Terima kasih udah mengundang ya. Kami juga ada sedikit kenang-kenangan nih Kak. Wah, untuk Kakak. Wah, terima kasih banyak. Jadi kami ada sedikit cenderamata lah Kak, ucapan terima kasih buat Kakak udah bisa hadir sebagai pemateri dan narasumber kami lah dalam podcast Himateki ini Kak. Jadi kita nggak yang depan nih. Makasih ya Kak untuk bisa hadir. Oh yang ini kameranya. Iya. Oh yang ini. Oh yang itu. Oke, makasih banyak ya Kak. Makasih banyak loh Himateki. Wah bagus sekali ini cendeраmatanya. Makasih banyak ya. Oke, sekian podcast kita pada episode 2 kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk Cemengers semua. Sampai jumpa di next episode podcast Taste Talk About Chemical Engineering. Lebih banyak tahu tentang teknik kimia bersama Himateki.